Perkenalkan, nama saya Maria. Di sini saya akan memperagakan proses pengeluaran keringat. Sebelum saya memperagakannya, saya akan membahas sedikit tentang proses pengeluaran keringat pada manusia. Nah, proses ini setiap harinya manusia dewasa mengeluarkan keringat kira-kiranya 225 mili. Semua keringat yang dihasilkan berasal dari sekitar 2 juta kelenjar keringat yang tersebar pada seluruh lapisan dermis. Proses pengeluaran keringat tersebut dipengaruhi oleh hipotalamus. Hipotalamus merupakan sistem saraf pusat pengatur suhu badan yang menghasilkan enzim bradikinin. Enzim bradikinin mempengaruhi kerja kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Selain dipengaruhi hipotalamus, kerja kelenjar keringat juga dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan dan pembuluh darah. Suhu pembuluh darah yang tinggi atau karena suhu lingkungan tinggi akan memberikan rangsangan terhadap hipotalamus. Oleh rangsangan tersebut, hipotalamus segera mempengaruhi kelenjar keringat untuk menyerap air, garam, urea, dan berbagai jenis zat sisa metabolisme dari pembuluh kapiler. Berbagai zat ini dikeluarkan melalui saluran keringat dan pori-pori kelenjar keringat ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat segera menguap dan suhu tubuh turun sehingga normal kembali. Apabila keringat yang keluar terlalu berlebihan, kadar garam yang berada dalam darah bisa berkurang. Akibatnya, otot bisa mengalami kekejangan dan atau mungkin bisa pula pingsan. Selain itu, karena pembuluh darah pada lapisan dermis mengembang, kulit wajah bisa menjadi merah. Keadaan ini dapat terjadi saat kita melakukan aktivitas fisik yang berat. Namun sebaliknya, kulit kita dapat memucat bila pembuluh darah pada dermis menyempit, misalnya saja saat kita ketakutan. Dan mengapa orang berkeringat? Nah, berkeringat atau berpelum menjaga tubuh supaya berada pada suhu tetap. Sebab apabila suhu tubuh naik atau turun lebih dari beberapa derajat di atas atau di bawah suhu rata-ratanya, yaitu 37 derajat Celcius, tubuh dapat terancam bahaya. Seperti halnya menggigil membantu tubuh tetap hangat. Dengan berkeringat, tubuh dapat mendinginkan diri sendiri. Kelenjar keringat menghasilkan air yang menguap di kulit. Penguapan ini memindahkan panas dari pembuluh darah di kulit ke udara di sekitarnya. Selain perspirasi termal, begitulah namanya, keringat dapat disebabkan oleh rasa nyeri, emosi hebat, atau makanan pedas. Sekian penjelasan dari proses pengeluaran keringat. Berikut alat dan bahan proses pengeluaran keringat. Berikut adalah bahan dan alat proses pengeluaran keringat. Ada BRB, spons, gunting, air, dan selang. Nah, di sini tadi ada BRB yang saya misalkan sebagai manusia, dan ada spons yang kering saya misalkan sebagai lapisan kulit pada manusia, dan ada selang dan ada botol berisi air. Nah, selang dan botol air mini saya misalkan sebagai aktivitas kita. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita beraktivitas, suhu tubuh kita meningkat, atau saat kita ketakutan atau emosi kita meningkat, suhu tubuh kita meningkat dan kita mengeluarkan keringat begitu. Dan kita juga mengeluarkan keringat sekitar 225 mili. Nah, jika saya menekan si botol, air akan mengalir gitu dari selang ke spons, dan spons akan basah, menyerap gitu, dan si spons juga basah, dan kemudian airnya juga menyerap ke lapisan-lapisan atau pori-pori spons. Begitulah caranya pengeluaran atau penyerapan keringat pada kulit manusia. Sekian dari saya tentang proses pengeluaran atau penyerapan keringat pada manusia.